الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أخرجكم من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah SWT kumpulkan kita di tempat yang insyaallah keberkahan dan kemuliaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut setianya yang garis sama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Berkaitan dengan fikih ibadah, karena kita memulainya dari bab sholat, maka bab sholat ini adalah pentingnya wudhu menjadi persoalan yang krusial ketika seseorang tidak masuk ke dalam tatanan yang sempurna. Paling tidak ketika kita bisa pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan begitu banyak tempat, begitu banyak ruang yang kemudian setiap kita tidak berada di tempat yang sama terus-menerus. Artinya ketika kita berada di situasi darurat, misalnya ada satu alasan khusus kita ditugaskan ke satu tempat yang dimana di sana tidak ideal. Maka kalau kita tidak mengenal jenis air wudhu yang seperti apa yang boleh digunakan untuk berwudhu, maka kita akan punya kesulitan. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Bagaimana jika begini dan seterusnya. Tanpa bermaksud menihilkan apa yang kita pahami, tapi paling tidak apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ini yang harus kemudian menjadi bagian semangat kita untuk mempelajari ulang, meskipun sudah tahu, meskipun sudah paham, sudah pernah dipelajari. Tapi syukur-syukur kalau kemudian ada yang belum tahu, maka ini adalah momen yang paling tepat untuk kita bisa memperbaiki pemahaman kita. Kenapa? Seperti yang diungkapkan di awal pertemuan kita, bahwa dalam sebuah hadis qudsi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis qudsi, innama awwalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat pada seorang hamba nanti adalah salat. Fa idza shalahat, kalau dia salatnya baik, shalahat sairu amali, salatnya bagus semua. Kalau tidak fasadat, kalau buruk sholatnya, fasadat sairu amali, semuanya jadi buruk. Kemudian Allah SWT meminta para malaikat untuk mengambil dari sholat sunnah. Maka setiap orang akan diambil sholat sunnahnya, digunakan untuk menambal sholat wajibnya yang mungkin belum baik. Maka modal kita salah satunya adalah perbanyak sholat sunnah. Akan tetapi ketika sholat sunnahnya atau sholat wajibnya dilakukan dengan wudhu yang tidak benar, kemarin urutannya sudah, nah sekarang kita mengenal jenis airnya yang boleh digunakan untuk berwudhu, atau stigma yang pernah beredar di masyarakat seperti apa dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan tentang air yang musta'mal dengan air yang musyammash, yang selama ini mungkin sebagian orang memahaminya sebagai tidak boleh digunakan sebagai air untuk berwudu.
Air mutlak. Air mutlak adalah air yang disebut juga sebagai tohur. Tohur itu suci dan mensucikan. Maksudnya air mutlak ini adalah air yang tetap pada kondisi awalnya. Tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan rasa. Ya air, ya air. Kemudian kalau kita lihat dari sini, air adalah setiap air yang keluar dari dalam bumi maupun turun dari langit, sebagaimana Allah SWT dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat yang ke-48. Fa'anzalna minas sama ma'an tahur, dan kami turunkan dari langit air yang suci, maksudnya hujan. Kemudian juga termasuk air mutlak adalah air sungai, air salju, embun, dan air sumur, kecuali jika air tersebut berubah karena begitu lama dibiarkan atau bercampur dengan benda yang suci, sehingga air tersebut tidak lagi disebut sebagai air mutlak. Begitu juga ketika termasuk air mutlak adalah air laut. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai air laut. Beliau menjawab, air laut itu disebut tohur, buat tohur. Bahkan bangkainya pun halal. Jadi apapun yang binatang laut, selama dikategorikan sebagai binatang laut, maka dia halal. Kepiting laut bukan? Kepiting laut. Karena ada penelitian yang menyatakan bahwa 14 hari dia hanya bisa bertahan dengan air laut yang ada di insangnya. Dia tidak bisa menggunakan alat pernapasan yang lain seperti diduga oleh begitu banyak orang. Berarti dia binatang laut karena tergantung dengan air laut. Air inilah yang digunakan untuk berwudu dan boleh untuk mandi tanpa ada perselisihan di antara pendapat para ulama. Kenapa? Kalau bercampur benda suci bagaimana? Misalnya air satu bak mandi kecemplung sabun. Sabun itu kan benda suci. Nanti kita lihat kadarnya. Kalau utuh sabun gede, tapi cuma seember airnya, maka dia menjadi air sabun. Jadi kalau air sabun tidak boleh. Tapi kalau air yang banyak kecemplung sabun, maka sabun tidak mempengaruhi air yang banyak. Nanti kita pelajari. Begitu juga dengan air, kalau cuma segelas kemasukan teh, namanya berubah menjadi air teh. Tapi kalau air yang banyak kecemplung teh satu saset misalnya, kira-kira merubah air yang banyak? Tidak. Nah seperti itu akan ketemu 2 kulah itu berapa dan seterusnya. Yang pertama, jika air tersebut tercampur dengan benda suci dan jumlahnya sedikit sehingga air tersebut tidak berubah, maka masih tetap disebut air mutlak. Maka ia boleh digunakan untuk berwudu. Misalnya, nah ini bak berukuran 300 liter kemasukan sabun yang punya seukuran 2 mili, maka tentu saja air tersebut tidak berubah dan boleh digunakan untuk wudu. Kemudian, jika air tercampur dengan benda suci tapi airnya tidak lagi disebut dengan air mutlak, tapi ada embel-embelnya seperti tadi saya bilang, kalau kecemplung sabun agak banyak, airnya sementara sedikit, maka dia berubah keruh menjadi air sabun, berubah warna, berubah rasa, berubah bau, sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kalau kita bersuci pakai air teh boleh? Enggak. Tapi kalau air kemasukan teh boleh. Bedanya tadi, selama tidak berubah unsur 3 tadi, rasa, bau, dan warna, maka boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci atau untuk mandi. Kemudian air najis itu apa? Air najis ini yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kalau tercampur dengan najis, berubah salah satu dari 3 sifat, bau, rasa, atau warnanya, maka air bisa berubah dari hukum asalnya yaitu mutlak, air tohur, maka dia berubah menjadi salah satu dari 3 sifat itu, berubah warnanya, rasanya, atau baunya,
Karena di sini dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW jelas menyatakan bahwa sesungguhnya air itu tidaklah dinajiskan oleh sesuatu pun selain yang mempengaruhi bau, rasa, dan warnanya. Maka patokannya cuma 3. Kemanapun kita pergi, selama baunya, rasanya, ya, kemudian baunya tidak berubah dari air, maka ini menjadi tidak mengapa digunakan untuk berwudu. Nah, sekarang ada filter air, ada air osmosis, ada air basah, ada air asam. Itu rasanya kan beda. Nah, tadi kita lihat baunya, ya, warnanya berubah. Kalau enggak, maka apa? Kalau cuma rasanya yang satu agak asam, minumnya strong acid gitu misalnya, yang kalau yang udah kenal Kangen water, ya, minumnya strong acid atau super Kangen yang 11 pH 11 itu rasanya beda. Yang boleh dikonsumsi yang antara 7 sampai 8. Maka yang asam tidak boleh dikonsumsi, yang terlalu basah juga tidak boleh dikonsumsi dalam keduanya. Nah, persoalannya untuk bersuci boleh, nggak ada masalah. Kemudian kalau ada tambahan selain yang mempengaruhi bau, rasa, dan warnanya adalah tambahan yang dhaif. Tapi Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama sepakat untuk berhukum dengan tambahan. Jadi para ulama telah sepakat bahwa air yang sedikit maupun banyak jika terkena najis dan berubah rasa, warna, dan baunya, maka itu adalah air yang najis. Contoh, bak mandi kemasukan tikus mati, maka harus dibuang semuanya. Kalau baunya berubah, ya, warnanya berubah. Tapi kalau baru nyemplung mati terus kita bisa singkirkan, yang lain tidak terpengaruh, maka kita cek bau nggak airnya, tercemari, maka lihat jumlah tadi. Ya, kalau jumlahnya cukup, kemudian tidak terkontaminasi, tidak berubah air, warna dan rasanya tidak berubah, maka tidak mengapa. Ibnu Mulakin mengatakan bahwa 3 pengecualian dalam hadis Abu Umamah tadi ada tambahan yang lemah. Yang menjadi hujjah pada saat ini adalah ijma' kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Al-Baihaqi, dan lain-lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesuatu yang telah disepakati oleh kaum muslimin maka pasti terdapat padanya dalil tegasnya, terdapat nasnya. Kami tidak mengetahui terdapat satu masalah yang telah mereka sepakati namun tidak ada nasnya. Intinya air jenis yang kedua atau air najis ini tidak boleh digunakan untuk berwudu ketika sudah berubah dari warna, bau maupun rasa. Kemudian air mustakmal. Air mustakmal itu air yang bekas dipakai untuk bersuci. Kalau kita punya bak yang fiber misalnya, kita wudunya di situ, air bekas wudunya nyiprat balik kembali ke bak mandinya. Boleh nggak kita pakai untuk wudu? Boleh? Mari kita lihat. Iya, selama ini kan katanya ya udah, selama nggak mengalir maka tidak boleh. Para ulama berselisih tentang air mustakmal ini, karena air mustakmal adalah air yang jatuh dari anggota wudu orang yang berwudu, atau gampangnya kita sebut sebagai air mustakmal sebagai air bekas wudu. Kalau kita perhatikan di sini, pendapat ulama yang lebih kuat ketika ada perselisihan apakah air ini masih bisa disebut sebagai air yang mensucikan, mutahhir atau tidak. Pendapat yang lebih kuat adalah air mustakmal ini termasuk air yang mutahhir, yang mensucikan. Berarti masih bisa digunakan untuk berwudu atau mandi selama ia tidak keluar dari nama air mutlak tadi. Artinya tidak menjadi najis disebabkan tercampur dengan sesuatu yang najis sehingga merubah bau, rasa atau warna. Ini pendapat yang dianut oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Abu Umamah, dan sekelompok ulama salaful ummah. Pendapat yang masyhur dari Imam Maliki atau di kalangan ulama Malikiyah merupakan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i juga, Imam Ahmad juga. Pendapatnya Ibnu Hazm, Ibnu Munzir, ya,
dan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi air mustakmal ini kalau kita lihat dari dalilnya, banyak yang kemudian selama ini memahaminya air mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Padahal kalau kita pelajari secara benar, dalil yang pertama dari Abu Hudzaifah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa pernah keluar bersama kami di Al-Hajirah, lalu beliau diletakkan air wudhu untuk berwudhu, kemudian para sahabat mengambil bekas air wudhu beliau. Mereka menggunakannya untuk mengusap atau untuk membasuh. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini bisa dipahami dari bekas air wudhu Rasulullah SAW tadi yang mengalir dari anggota tubuh atau anggota wudhunya Rasulullah SAW, sehingga ini dalil yang sangat jelas bahwa air mustakmal adalah air yang suci. Fathul Bari menjelaskan tentang itu. Kemudian dalil yang kedua dari Miswar, ia menyatakan, ini masih dalil Fathul Bari, jika Rasulullah SAW berwudu, para sahabat hampir-hampir saling membunuh karena memperebutkan bekas wudu beliau, saking rebutannya. Ini kias ya, bahasa majaz, bukan mau bunuh-bunuhan benar enggak, tapi seolah-olah. Sama seperti ketika kita mendengar Rasulullah SAW mengatakan seandainya orang tahu pahala sholat di shaf pertama itu mereka akan saling mengundi. Apakah boleh mengundi? Enggak boleh. Kira-kira seperti itu. Kemudian dikatakan bahwa jika air yang diceritakan dalam hadis-hadis itu tadi digunakan kembali untuk tabarruk, diambil berkahnya karena datang dari Rasulullah SAW, seandainya dia najis atau mustakmal itu najis atau air bekas wudhu itu najis, maka kenapa digunakan? Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa hadis ini adalah bantahan kepada orang-orang yang menganggap bahwa air mustakmal itu adalah najis. Bagaimana mungkin najis ini atau air najis digunakan untuk diambil berkahnya? Kemudian dalil yang ketiga dan keempat dari Ar-Rubayyi, dia mengatakan bahwa Inna Nabi SAW pernah mengusap kepalanya dengan bekas air wudhu yang berada di tangannya. Kas. Yang dimaksud adalah, kalau yang kemarin kita bahas, Rasulullah SAW membasuh 3 kali kepalanya dengan air sisa basuhan kepala. Masih ingat kemarin ya? 1 nyemplungin tangan, tapi 3 kali Rasulullah SAW melakukan usapannya. Berarti apa? Mengusap yang kedua dan ketiga menggunakan air yang pertama, air sisa yang pertama. Yang keempat dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah menjengukku ketika aku sakit dan tidak sadarkan diri. Beliau kemudian berwudu dan bekas wudunya beliau usapkan padaku. Seandainya itu najis, seandainya air mustakmal tidak boleh digunakan, maka nggak mungkin Rasulullah SAW mengusapkan bekas wudunya atau air najisnya kepada sahabat atau kepada Jabir. Kemudian aku pun tersadar. Ini hadis riwayat Bukhari yang ke-194. Dan dalil yang kelimanya ini hadis riwayat Bukhari yang ke-193 nih. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwa dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka semua pernah menggunakan bekas wudhu mereka satu sama lain. Karena keterbatasan air bisa jadi. Tapi intinya adalah air yang mustakmal atau air bekas pakai, air bekas wudhu, atau air cucuran wudhu atau air sisa wudhu, maka itu tahur, maka suci. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa air bekas wudhu itu tidak suci, maka ini bantahan. Rasulullah SAW pernah mandi dari bekas mandinya Maimunah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW mandi, kan Rasulullah SAW itu sering mandi bareng sama istrinya. Tidak usah kaget, kalau kita jarang-jarang. Mungkin kamar mandinya sempit. Kemudian ketika Maimunah radhiyallahu anha mandi terlebih dahulu menggunakan bekas, kan kalau di sana pakainya bejana, air diciduk itu jatuhnya ke bejana itu.
Setelah selesai, kemudian Rasulullah SAW menggunakan air yang sama. Maimunah ngomong sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, itu bekas junubku. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya junub tidak tertular dengan air. Dan Rasulullah SAW tetap menggunakan air mustakmal tadi. Dan kemudian berdasarkan ijma dari para ulama, air yang tersisa pada anggota badan orang yang berwudu dan orang yang mandi atau melekat pada bajunya adalah air yang suci. Oleh karenanya hal ini menunjukkan bahwa air mustakmal adalah air yang suci. Sehingga air tersebut adalah air yang suci, maka tidak ada alasan untuk melarang menggunakan air tersebut untuk berwudu tanpa ada alasan yang menyelisihi. Jadi memang ada di beberapa kalangan ulama Syafi'iyah yang kemudian memang menjadikan air mustakmal ini sebagai air yang najis. Makanya kemudian dibantah dengan dalil-dalil yang tadi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa begitu pula air mustakmal yang digunakan untuk mensucikan hadas tetap dianggap suci. Sedangkan sebagai ulama seperti Imam Syafi'i lebih ikhtiyar dalam satu pendapatnya, Imam Malik, Al-Auza'i dan Imam Hanafi serta murid-muridnya berpendapat tidak bolehnya berwudu dengan air mustakmal. Namun pendapat yang mereka gunakan kurang tepat karena bertentangan dengan dalil-dalil yang cukup tegas tadi. Ada beberapa hadis yang melarang menggunakan air bekas bersucinya wanita, semisal hadis dari Al-Hakam bin Amr. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang berwudu dari air bekas bersucinya wanita. Nah, supaya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang pernah mandi dengan bekasnya Maimunah radhiyallahu anha, atau hadis dulu di masa Rasulullah SAW mereka semua pernah menggunakan bekas wudunya mereka satu sama lain, maka kita bisa melalui jalan kompromi. Bagaimana mempromokannya? Kita katakan bahwa larangan dalam hadis Al-Hakam bin Amr itu dimaksud adalah larangan tanzih atau makruh dan tidak sampai kepada haram. Jadi menggunakan air bekas bersucinya wanita dihukumi makruh saja dan bukan haram. Wallahu a'lam. Kemudian kurang dari 2 kulah kemasukan najis. Bagaimana? Kalau ada air 2 kulah adalah air yang seukuran 500 rotol geraki, yang seukuran 50 misbal. Jika disetarakan dengan ukuran sok, maka 2 kulah ini sama dengan 93,75 sok. Sedangkan 1 sok seukuran 2,5 atau 3 kilo. Jadi kira-kira sekitar 234,375 liter. Jadi kalau kurang dari ukuran ini, ya, sekitar 200 liter, maka gambaran realnya adalah air yang terisi penuh pada bak yang berukuran 1x1 kali 0,2 meter. Nah, sebagian ulama memiliki pendapat yang bahwa jika air kurang dari 2 kulah dan kemasukan najis sedikit ataupun banyak, maka airnya baik berubah ataupun tidak, maka air itu sudah menjadi najis. Ya. Alangkah indahnya kalau kita bisa melihat pembahasan yang setelahnya. Ya, mari kita lihat. Hadis air 2 kulah, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika air telah mencapai 2 kulah maka tidak mungkin dipengaruhi kotoran atau najis. Ini ya hadis riwayat Daruqutni. Tapi di riwayat yang lain disebutkan juga jika air telah mencapai 2 kulah maka tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Artinya jika air lebih dari 2 kulah, ya, maka apalagi. Nah, secara tekstual, ya, apabila air telah mencapai 2 kulah maka ia sulit dipengaruhi oleh najis. Ketika berubah rasa, bau atau warnanya karena najis, maka dia jelas kembali kepada air najis yang tadi. Nah, ini kesepakatan para ulama. Misalnya air kamar mandinya jumlahnya kira-kira 300 liter, berarti lebih dari 2 kulah, kena percikan air kencing. Maka kemudian air tersebut dikatakan suci karena air 2 kulah sulit dipengaruhi oleh najis. Namun jika kencingnya itu banyak sehingga merubah warna air atau baunya, maka pada saat ini air disebut najis. Kolam renang, suci atau najis? Suci, meskipun tercampur najis. Kan jarang yang keluar pipis dulu gitu kan ya, masuk lagi. Tapi karena jumlahnya melebihi, maka tidak mempengaruhi. Ya.
Apalagi kemudian kolam itu sirkulasinya juga menggantikan terus, sehingga dia tidak pernah berubah warnanya atau dia berubah rasa ataupun bau. Tapi kalau kencingnya banyak sehingga merubah warna air atau baunya, maka jelas kembali ke pokok asal air najis. Iya, kalau kita masuk ke satu kolam yang warnanya sudah jelas hijau lumut, karena banyak lumut, berarti sirkulasinya nggak bagus. Ya, berarti sangat boleh jadi airnya sudah berubah menjadi air yang bukan suci, bukan air mutlak lagi. Tadi yang dibolehkan untuk dipakai buat bersuci kan air mutlak. Ketika berubah, meskipun itu tidak mengandung najis, tapi berubah dari airnya, air lumut, jadi hijau. Kalau dilihat kelihatannya, nah mungkin kalau ada beberapa kolam renang yang di pinggiran-pinggiran kota gitu, mungkin udah mulai menghijau, mulai lumut. Nah itu berarti dia tidak boleh digunakan sebagai bersuci. Kalau di Agra itu di India, tempatnya Taj Mahal, tidak ada air yang mengalir. Adanya kolam yang lebih dari 2 kula, tapi penuh lumut, karena memang tidak ada aliran airnya. Kita mesti ngecek dulu, cek, turunin, masih warnanya masih bening, berarti warnanya tidak berubah. Kita cium warnanya, rasanya, atau wanginya, atau baunya, aromanya tidak berubah dari air, maka dia tidak berubah bau. Kemudian kalau kita icip, kita icip, ada rasa yang berbeda dari itu, maka tidak boleh digunakan. Tapi ketika tidak ada perbedaan rasa dari air yang sama, meskipun hijau dan kesannya menjijikkan, maka kita boleh menggunakan air di situ sebagai. Nah itu kalau di depan, antara kalau ini Taj Mahal, ini ada bangunan di sebelahnya. Nah, yang masjid itu yang sebelah kiri nih. Jadi kalau datang dari arah Hotel Oberoi, kalau pernah ke sana, masuk, yang masjid itu yang ini. Dan itu ngadepnya ke kiblat. Ya. Sedangkan ini kuburannya, ngadepnya tidak ke kiblat, ngadepnya ke utara. Terus ada kulah tuh, ada kolam di tengahnya, dan itu tidak ada lagi tempat ablution di situ, tidak ada tempat wudhu, maka dibolehkan kita berwudhu di situ. Kalau kita khawatir air minum yang kita bawa tidak mencukupi untuk kita minum. Nah, kondisi yang seperti itu yang kadang-kadang kalau kita nggak pelajari ini agak sulit menentukan pada saat kapan kita bisa melakukan wudhu yang benar atau tidak. Kemudian makna tekstual atau mantuknya dari hadis tadi. Jadi secara pemahaman dari hadis ini, makna implisitnya yaitu bagaimana jika air tersebut kurang dari 2 kula lalu kemasukan najis, maka ulama berselisih pendapat. Mari kita perhatikan. Kalau ada air musyammas, air yang terpapar matahari, seperti kolam tadi, terpapar matahari. Ya. Imam Syafi'i mengatakan air musyammas tidak boleh digunakan sebagai bersuci. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Hanbal, muridnya, Imam Hambali, karena tidak menemukan alasan atau nas yang kokoh, tidak menemukan dalil yang kuat, Imam Syafi'i melarang penggunaan air musyammas, air yang terpapar matahari, maka beliau beristihad untuk mengatakan air musyammas, air yang terpapar matahari, boleh digunakan sebagai bersuci. Karena tidak ketemu dalilnya. Karena itu istihadnya Imam Syafi'i, maka dia beristihad atas istihadnya Imam Syafi'i juga. Komisi Fatwa di Saudi Arabia dari Darul Ifta menyatakan bahwa lahladai mahlil burus ilmiah wal ifta itu pernah ditanyakan tentang ini, maka para ulama yang duduk di sana di komisi tersebut menjawab bahwa kami tidak tahu ada satu dalil yang sahih yang melarang menggunakan air musammas, maka dinyatakan bahwa boleh menggunakan air yang terpapar matahari, terlepas daripada jumlahnya, entah 2 kula atau tidak, selama tidak ada perubahan warna, bau,
rasa. Itu kira-kira soal air. Nanti kita masuk ke bagian serba-serbi wudu. Ada pertanyaan bab air? Kalau tidak ada kita lanjut. Baik, paham berarti ya. Kali ini cuma ngulang. Wudu dimulainya dari yang kanan, anggota yang kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia menyatakan bahwa adalah Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam semua urusan. Bahkan ada yang lebih krusial, yaitu soal makan dan minum. Makan dan minum itu Rasulullah SAW betul-betul melarangnya dengan sangat keras. Ada beberapa hal. Tidak ada kompromi buat yang kidal atau left handed, ngiding. Tidak ada. Rasulullah SAW menyatakan kepada salah seorang anak muda, ya bunai, wahai anak muda, kul bismillah waliyakul biyaminik. Ucapkanlah bismillah ketika makan dan gunakan tangan kananmu. Dan ambillah apa yang dekat daripadamu. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan, janganlah kalian makan minum dengan tangan kiri, karena makan minum dengan tangan kiri itu perbuatan setan. Artinya apa? Boleh nggak kita ngikutin setan? Tidak boleh. Tidak boleh pakai tangan. Yang ketiga, Rasulullah SAW melihat ada orang yang makan dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah SAW pukul pakai tongkatnya. Tangan kirinya. Dipukul. Dia kesakitan dan kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Tapi Rasulullah SAW kemudian mendapatkan jawaban yang luar biasa dari si laki-laki ini. Saya tidak bisa ya Rasulullah. Kedua kalinya Rasulullah SAW menyatakan makanlah dengan tangan kananmu. Dia lagi-lagi jawab, saya tidak bisa ya Rasulullah. Sampai ketiga kali Rasulullah SAW mengulang makanlah dengan tangan kananmu. Dia tetap jawab, saya tidak bisa ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian berpaling kepada para sahabat mengatakan, kalau bahasa kitanya kesal. Kemudian mengatakan, sesungguhnya pria ini tidak akan pernah bisa makan dengan tangan kanannya karena kesombongannya. Saat itu juga Allah mengutuk pria ini, kemudian tangannya jadi pelak, lemas, nggak bisa dipakai. Dilaknat sama Allah, dikutuk, lemas. Maka seumur hidupnya dia tidak bisa pernah pakai tangan kiri karena kesombongan. Belum nyoba sudah bilang tidak bisa. Maka persoalannya menjadi berbeda ketika Rasulullah SAW menggunakan kanannya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah kanan kiri atau kanan kiri? Biasanya dituntaskan kanan dulu baru kiri. Apakah kanannya 1 kali, 2 kali atau 3 kali? Nanti dibolehkan melakukan ketiganya. Karena Rasulullah SAW pernah sekali, pernah 2 kali, pernah 3 kali. Pernah ada seorang sahabat yang acak-acakan. 3 di sini, 2 di situ, 1 di sini, dan seterusnya. Dibolehkan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW
bersabda, apabila kamu mengenakan pakaian dan bila kamu berwudu, maka mulailah dari anggota kananmu. Kalau melepas pakaian bacanya apa? Bismillah. Pakainya kanan dulu. Apa? Bukan. Alhamdulillahilladzi kasani hada sauban. Nah, itu. Wala quwwah. Jarang pakai baju sih ya, jadi jarang berdoa. Oh gitu. Nyontek. Ya apa-apa mending. Kemudian jumlah air yang digunakan. Nah ini. Kadang-kadang di kita kalau enggak gemrobyos, what is the meaning of gemrobyos? Banyak, maka enggak senang hati. Ya, enggak senang hati. Jadi saya pernah di salah satu otomotif yang ngundang saya itu karena mungkin pompanya bagus, baru kayak atau torennya yang tinggi atau itu debit airnya betul-betul kencang, kayaknya pakai pompa mendorong. Dibuka, jos, baru buka kacamata, baru buka jam tangan, air terus ngucur, baru gulung tangan. Gemes ya, saya samperin, saya matiin. Buka dulu, perhatiin semua, nggak usah buka kenceng-kenceng, buka pelan-pelan aja. Karena ini, bahkan Rasulullah SAW mengatakan ketika engkau berwudu di tengah sungai sekalipun, janganlah berlebihan karena Allah SWT nggak suka sama orang yang berlebihan. Nah, kalau kemudian wudunya Rasulullah SAW itu dikatakan di sini berwudu dengan pakai 1 mud ya, dan mandinya dengan 1 sok sampai 5 mud, mungkin kita membayangkan, waduh betapa mubazirnya kita. Apalagi mandi ala sekarang, kalau orang-orang kaya mandi pakai bathtub berendam. 2 kali bilas berapa itu? Coba berapa liter? Ya, betapa mubazirnya hidup kita. Mulai besok ganti bathtub. Kalau ada 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mudnya 600 mg atau 0,680 liter. Kan ada botol air yang segitu tuh. Nah segitu tuh wudu. Cukup nggak? Orang Indonesia nggak cukup ya. Wah itu sih 1 muka selesai. Biar selesai 1 gini. Padahal Rasulullah SAW segini. Yang 600 itu sudah selesai semua. Karena apa? Kita prakteknya buang air, sementara Rasulullah SAW memasukkan tangan ke bejana, membasahi tangannya, baru kemudian mengusap ke bagian anggota wudunya. Beda sama kita. Kalau kita wadahnya dibolongin, ya, dibuang. Kalau Rasulullah SAW justru masuk ke bejananya, makanya jadi beda. Di Saudi itu alhamdulillah kecil-kecil air. Alhamdulillah Masjid Jami Emerald juga kecil airnya. Iya, udah bener itu. Jangan didorong pakai pompa, malah boros nanti. Bener udah bener. Jadi begitu buka bareng-bareng wudhu gitu, sudah. Seolah-olah nggak puas dengan air yang keluar. Padahal keluar airnya. Toh kita bisa wudhu pakai itu. Kan intinya membasahi tangan dan membasuhnya, bukan guyur. Stigma yang terjadi pada kita guyur. Itu kadang-kadang kalau dibuka cetok, biur yang sebelah yang basah. Kan kadang-kadang suka begitu. Padahal Rasulullah SAW mengajarin jangan. Mari kita lihat bahwa ada doa beberapa di bab wudu ini. Kalau kita perhatikan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang datang dari Rasulullah SAW langsung. Bahwa Imam At-Tirmidzi nambahin Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ditambahin lagi salah satu imam lagi, saya tidak tahu siapa namanya, wa ja'alni min ibadika sholihin. Boleh nggak baca itu? Silahkan, selama tidak menganggap bahwa itu semua datang dari Rasulullah SAW. Yang datang dari Rasulullah SAW cuma sampai abduhu wa rasuluh.
Kemudian tambahan lafaz. Nah ini ya. Tapi disahihkan oleh Syekh sampai ke mutatahhirinnya saja. Wa ja'al min ibadika sholihinnya ya, tidak ada. Ini dari Imam At-Tirmidzi tambahan. Kemudian doa yang lain ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu kemudian sesudah selesai berwudu dia membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Hampir sama kayak kafarat majelis, cuman ada tambahan Allahumma. Jadi Allahumma-nya 2 kali. Subhanaka Allahumma, di belakangnya astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Ini disahihkan di dalam Sahih Jami' As-Shaghir dari Ibnu Sunni. Tapi yang lebih lazim dibacakan sama kita atau yang dihafal sama anak-anak kita adalah yang syahadat yang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tambahan yang dari At-Tirmidzi tadi. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Pembatal wudunya di antara sekian banyak ya, yang keluar dari salah satu dari kedua jalan vulva dan dubur ya. Farji dan dubur. Dari Abu Hurairah, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu apabila ia berhadas sampai dia berwudu. Ini Bukhari Muslim dalam kitab Fathul Bari. Di dalam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad juga dinyatakan seperti itu. Surah An-Nisa ayat yang 43 ya, di situ ada dikatakan atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air. Di surat 5 ayat 6 juga seperti itu. Ya, jadi yang berhadas maka tidak boleh dia sholat, tidak diterima sholatnya sampai dia berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia ragu-ragu apakah telah keluar atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid, jangan dibatalkan sholatnya sampai dia confirm. Nah, mendengar suara kayak begitu, ya. Atau terdengar baunya. Iya, orang Madura itu terdengar baunya, ngeding bau. Tercium baunya maksudnya. Kalau sampai mendengar suaranya, gitu, maka dibatalkan. Tapi kalau tidak, itu hanya jin yang menepuk-nepuk dubur kita dan menumbuhkan syah. Ini batal nggak ya? Batal nggak ya? Tidur nyenyak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mata itu pengikat dubur, maka siapa saja yang tidur nyenyak hendaklah ia berwudu. Ini yang banyak terjadi pada sholat Jumat. Bukan hanya bapak-bapak nih, ibu-ibu sampaikan hadis ini, capture, kasih ke anaknya. Jadi kalau ketiduran sholat Jumat, nyenyak, maka wudu lagi. Karena begitu mata ketutup dan pules, dubur terbuka, sehingga kemungkinannya rentan terhadap batal wudu. Nah kalau sudah begitu, maka sholat Jumatnya bagaimana nasibnya? Maka jarang orang yang kemudian rela begitu bangun dari tidurnya, dia langsung keluar untuk wudu, karena jauh dari tempat wudu. Makanya jangan tidur. Nanti di bab sholat akan kita temukan beberapa kesalahan orang di dalam melakukan sholat Jumat. Memeluk lutut. Nah, seperti itu membatalkan wudunya kalau dia dalam keadaan tidur. Begitu juga bersandar pada tangannya, nyender ke tangan. Ya kalau nyenyak maka ikut hadis yang tadi. Mau satu tangan, mau dua tangan, mau pura-pura mikir, mau apa? Itu kan cuma masalah style. Iya, pura-pura mikir begitu lepas tak jangan ganggu. Kayak yang Allah. Orang Indonesia yang banyak begitu. Gayanya ketahuan.
Ini hadisnya hasan. Menyentuh kubul ini ada pertentangan. Ya, kubul itu yang di depan, ya, dubur yang di belakang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kamu menyentuh tangannya pada kemaluannya dengan tanpa alas dan tutupan, maka ia wajib wudhu. Dari Qais bin Talak bin Ali dari ayahnya radhiyallahu anhuma, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya sesudah berwudu, apakah harus wudu lagi? Lalu Rasulullah SAW menyatakan, sebenarnya kemaluan itu bagian dari tubuhmu sendiri. Sehingga ada yang mempertentangkan tentang kedua hadis ini. Bagaimana mengkompromikannya? Yang di atas bahasanya bahasa majas. Ya, ini apa? Memang menyengaja, ya, menyentuh, ya, tanpa tutupan. Tapi kalau yang kesenggol, tidak sengaja, tidak apa-apa. Maka kemudian kalau kita perhatikan cara mandi besarnya Imam Hanafi, ya, itu sangat kuat nasnya. Nanti akan kita ketemukan di bab mandi wajib dan tayamum. Yaitu apa? Wudu dulu. Wudu, umur, wajah, tangan sampai siku, kepala, telinga, kemudian basuh tubuh kanan 3 kali, basuh tubuh kiri 3 kali, basuh kepala, kemudian sampo sabun. Nah, kalau sampo sabun berarti sampo di kepala, sabun pasti ke seluruh badan. Pas dia menyentuh farjinya atau kepala zakarnya. Maka kemudian yang terjadi setelah selesai dibilas, maka tidak perlu berwudu lagi ketika menuntaskannya dengan membasuh kaki dan menyela-nyela jarinya. Maka dia tidak perlu berwudu lagi, itu sudah dalam keadaan mandi besar. Ya, sudah suci, tanpa perlu harus berwudu lagi. Itu ada 2 hadis yang nanti di bab mandi wajib akan saya jelaskan. Sehingga ada yang mempertentangkan tentang kedua hadis ini. Nah, inilah perlunya kita membaca banyak referensi sehingga tidak sempit di satu pemahaman. Jadi kayak orang yang pakai kacamata kuda. Menurut ustadz saya begini. Nah, sudah repot. Ya, maka dia tidak akan pernah bisa ketemu jalan komprominya dan akan mempersulit dirinya sendiri. Islam tidak begitu. Ya. Menyentuh dengan syahwat yang tadi dalam tanda kutip memang sengaja. Ada bahasa majas di dalam penjabarannya. Sama seperti ketika mempertemukan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi rahimahullah ta'ala dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sama-sama menggunakan dalil Al-Quran. Kalau kita perhatikan perbedaannya di mana? Imam Syafi'i menggunakan surat 5 ayat 6 di dalam Al-Quran. Ya, apabila menyentuh wanita maka berwudulah. Sementara Imam Hanafi mengatakan di dalam surat 19 ayat 20 itu yang dikatakan sebagai kata menyentuh. Jadi menyentuh atau lamasa itu antara ini, ya, ini kan menyentuh juga, kulit sama kulit, ya, tangan sama tangan, atau misalnya pas lagi umroh, lagi tawaf, pundak kepegang sama tangan tangan perempuan sama pundaknya laki-laki misalnya. Dia nuntun ibunya atau nuntun bapaknya itu kesenggol sama kita. Ya, maka apakah itu dimaksud yang menyentuhnya Imam Syafi'i? Maka Imam Syafi'i katakan iya. Tapi Imam Hanafi menggunakan surat 19 ayat 20 yang isinya Ibunda Maryam mengatakan bahwa bagaimana mungkin aku bisa punya keturunan sementara aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Apakah bersentuhan yang dimaksud bersentuhan begini? Bukan. Yang dimaksud bersentuhan di situ bersentuhan dalam tanda kutip. Jadi bersentuhan di surat 19 ayat 20 Imam Hanafi menyatakan sama seperti bersentuhan di surat 5 ayat 6. Yakni bahasa majas di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersentuhan yang dimaksud lamasa itu adalah bertemunya kepala farji ke lubang farji ke kepala zakar. Maka kalau sudah bersentuhan dengan syahwat, maka yang namanya bersentuhan itu adalah jima yang dimaksud. Sehingga
Imam Hanafi menyatakan, disepakati oleh Imam Malik, bahwa bersentuhan yang tangan secara tidak sengaja, tidak ada syahwat, maka tidak apa-apa. Maka Imam Ahmad Ibnu Hambal mengambil kompromi yang kedua. Ketika Imam Hanafi dengan Imam Maliki sepakat untuk tidak batal ketika senggolan tangan saja, yang senggolan kepala zakar masuk ke lubang farji, maka itu batal. Nah, Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i pokoknya senggolan, apapun senggolannya, apalagi sampai masuknya kepala zakar ke lubang farji, maka sudah pasti apa senggolan ini aja batal. Nah, Imam Ahmad Ibnu Hambal ngambil tengah-tengah. Kalau pakai syahwat maka batal, kalau nggak pakai syahwat malah nggak batal. Nah, kalau kita perhatikan seperti itu, maka nanti akan ketemu satu kondisi di mana seseorang yang dimaksud persentuhan yang mana. Maka kemudian ketika Imam Syafi'i tidak punya syawahid di dalam memutuskan apa yang beliau rahimahullah ta'ala sampaikan, tapi Imam Hanafi punya qarinah, punya pendamping, punya pengokoh, yaitu apa? 3 hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Yang pertama rata-rata dari Aisyah. Ya. Aisyah mengatakan bahwa dia pernah dikecup keningnya oleh Rasulullah SAW, kemudian langsung ke masjid tanpa berwudu lagi. 1. Berarti kalau ngecup sentuhan kulit sama kulit nggak apa-apa. 1. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah menyingkirkan kakinya Ibunda Aisyah karena beliau mau sujud untuk sholat tahajud, dan beliau alaihissalam tidak membatalkan sholatnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah lagi dicari sama Ibunda Aisyah, lagi mendusin, ketemu, plak, kepegang kakinya Rasulullah SAW lagi sujud. Seandainya sentuhan ini batal, maka kemudian pasti Rasulullah SAW membatalkan. Nyatanya tidak. Berarti yang dimaksud disepakati, banyak orang yang memilih ikut Hanafi saja karena yang dimaksud persentuhannya adalah jima. Bahwa kemudian ada orang yang memilih waktu umroh haji pakai Imam Hanafi sama Maliki, tapi kalau kembali ke Indonesia pakai Syafi'i karena memang nggak ada niat untuk nyenggol-nyenggol perempuan. Gitu kira-kira. Ya. Cepetan itu. Maaf. Dari sini Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa menggabungkan kedua hadis yang tadi, mengatakan bahwa kalau menyentuh yang dimaksud dengan syahwat, dengan nafsu, maka batal wudu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mencium salah seorang istrinya, kemudian keluar ke masjid untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Kemudian Aisyah berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat malam, sedangkan aku tidur melintang di hadapannya, ya, seperti melintangnya jenazah. Apabila ia mau sujud, dirabanya kakiku. Kemudian Aisyah berkata bahwa pada satu malam aku kehilangan Rasulullah SAW, kemudian aku mencari, ini tadi yang saya jelasin. Baik, ini serba-serbi wudu. Nanti akan saya tambah berkait dengan hal yang kita perlu bahas. Sekarang kita masuk ke tayamum dan mandi wajib. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Enggak. Ulang lagi. Wudunya ulang lagi. Ya. Ulang lagi. Karena itu satu rangkaian yang dimaksud dalam Imam Hanafi tadi, satu rangkaian. Ada lagi yang lain? Dari ibu-ibunya ada? Baik. Kita ya. Kalau kita bersikat kaki itu baju apakah jika memang terperciknya bisa kita hilangkan dengan syak, maksudnya kita kasih air lagi, kita guyurin air lagi, kemudian kita kucek, kita kasih air lagi, sehingga kita endus nggak ada lagi baunya, tidak berubah warnanya, tidak ada kalau rasa nggak mungkin ya kita jelasin ya. Dan paling tidak warna dan baunya saja sudah hilang, maka nggak ada masalah.
kita boleh teruskan. Maka sebagian ulama di kalangan Imam Syafi'iyah mengatakan setelah selesai berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang terus itu sampai wajah min ibadika sholihin, kemudian sisa air wudunya ini dicipratkan ke seluruh tubuhnya untuk menghilangkan syak. Allah. Ada lagi? Kalau misalnya kita sakit perut, terus rasanya seperti kentut, tapi tidak keluar suara dan bau itu kecil gitu, apakah batal? Nah itu tadi, kalau memang tadi itu bisa jadi dari jin, maka tidak boleh dibatalkan sholatnya, atau kita tidak boleh keluar dari masjid kecuali kita firm dengar suaranya atau bau. Oh, ya. Tidak perlu menurut Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i perlu wudu lagi. Nah, tinggal kita firm yang mana. Ada lagi? Ya. Ada perbedaan dengan sunnah ya kan. Kalau yang sunnah kan dia mulut sama hidung sekaligus. Ya, satu tangan. Juga sama ini. Nah, selama ini kita yang lakukan ini biasa mulut terpisah begitu. Terus keningnya sama ini ya gimana? Kening dan ini tidak ringan. Itu kan terpisah. Kalau ini kan dalam satu rangkaian. ya. Itu sama. Kalau yang selama ini. Kalau kira-kira dipertanyakan berarti ada keraguan ya? Ya. Iya, berarti ragu-ragu tinggalkan yang ragu-ragu. Jadi diterusin aja. Tinggalkan yang ragu-ragu, masuk kepada yang tidak meragukan. Kalau lihat surat 5 ayat 6, di situ dikatakan sapulah kepalamu. Sapulah kepalamu itu apakah bisa begini? Ini sapu bukan? Bukan, ini basahin sebagian rambut. Ini kira-kira menyapu rambut bukan? Bukan. Yang di situ dikatakan sapulah kepalamu, bukan basahi rambutmu. Tidak ada hadis Rasulullah SAW beliau masukin tangan ke bejana kemudian basahin rambutnya, karena rambutnya cuma nggak pernah dibasahin rambutnya doang. Tapi beliau memasukkan tangannya ke bejana kemudian menyapu kepalanya, kulit kepalanya, bukan rambutnya. Dari mulai depan kemarin kita udah bahas sampai belakang, kemudian kembali lagi ke tempat tidak ditumbuhi rambut. Silahkan dibuka slide share saya yang awal, yang toharoh. Kalau mau ngopi mau silahkan. Terus kalau untuk wanita sama juga? Sama. Tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki untuk bab sholat. Kalau ada dalil yang mengatakan bahwa perempuan caranya begini-begini, sujudnya harus menguncup apa segala macam, dalilnya lemah. Nanti akan kita bahas di bab sholatnya. Ya. 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 Kalau dibaca dari literatur bahasa Arabnya di surat 5 ayat 6-nya, itu kepala bukan rambut. Kalau begini rambut. Kalau begini rambut. Tapi kalau begini itu pasti kepala. Kalau ini rambut. Tapi kalau ini udah pasti kepala. Karena sudah pasti kepalanya. Karena yang diminta di situ bukan roksun tapi sya'run. Bukan sya'run tapi roksun. Roksun itu kepala. Jadi kulit kepalanya, bukan sya'runnya. Kalau sya'runnya cuma dibasahin doang. Rasulullah SAW itu rambutnya panjang, sebahu. Tidak pernah Rasulullah SAW pernah membasahi rambutnya saja kemudian jadi sah. Gitu. Allah. Ya. Ya, tengkuk. Iya. Karena di bahasan yang sebelumnya, yang kemarin kita udah coba praktek bareng-bareng kemarin. Ya. Makanya kemudian ada yang ngakalin dalam tanda kutip, saya nggak ngerti dalil dari mana. Dia basahin tangannya, keningnya sedikit, tengkuknya sedikit. Saya nggak ngerti itu dalil dari mana. Padahal yang dimaksud adalah membasahi tangan dan kemudian dari mulai tempat tidak ditumbuhi rambut sampai ke tempat tidak ditumbuhkan rambut, kemudian kembali lagi ke tempat semula. Nanti kalau lihat di slide saya yang pertama, bab tohara yang awal dan yang kedua
Itu jelas di situ. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke bab sholat. Mandi wajib sama tayamum. Ya. 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 Namun tidak untuk perempuan. Riwayat apa? Dia berkata, aku berharap adalah insaf kepala untuk perempuan berbeda. Asal jawabannya adalah merusak bagian depan kepalanya. Di ilmu agama berkata, amat termasuk ahli hadis dan tidak harus berbeda dengan hadisnya kecuali jika hadisnya kuat menurut Allah. Sudah? Saya katakan yang kuat adalah pendapat yang mewajibkan urusan kepala seluruhnya pada saat itu karena lebih kuat argumentasinya. Adapun orang yang mengatakan bahwa pada ayat tersebut berfungsi untuk sebagian, maka si Nawawi telah membawanya pada 15 dalam itu. Mengatakan bahwa siapa mengatakan bahwa mengandung makna sebagian berarti telah muncul ahli bahasa yang tidak mengetahuinya. Nah, jelas. Jadi yang lebih wajib adalah kepala, bukan sebagian-sebagian. Baik, kita lanjutkan ke bab tayamum dan mandi wajib. Kapan bolehnya tayamum? Surat 5 ayat 6 dikatakan bahwa jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Ya. Muka dan tangan. Muka lagi. Cuman tangan dan muka. Adapun yang sampai siku nanti kita lihat. Ya. Boleh tayamum bila pertama tidak ada air, yaitu tidak ditemukan atau sumber airnya begitu jauh. Imam Syafi'i mempersyaratkan sampai 90 kilo. Jadi kalau tidak lewat 90 kilo masih ada air, maka masih wajib pakai wudu. Jika memiliki luka atau penyakit dan khawatir menggunakan air, maka boleh tayamum. Kalau pakai air malah infeksi, kalau pakai air malah abses, kalau pakai air malah sulfanilamid kena air, nanti dia tidak berfungsi. Jika air sangat dingin dan sulit dipanaskan, jangan dibayangkan tinggal di Lembang, bayangkan tinggal di Kanada. Karena di Kanada juga banyak orang Islam. Ya.
tinggal di Alaska. Ada nggak orang Islam? Banyak. Finlandia, banyak. Sweden, mana? Ya pokoknya situ deh. Afgan, bukan Afgan penyanyi, bukan Afghanistan maksudnya. Mana lagi? Ya pokoknya bagian utara. Turkmenistan, Kazakhstan yang di atas. Ya, kalau Uzbek kan masih agak ke bawah. Jika air diperlukan untuk minum dan khawatir kehausan, maka kalau misalnya kondisinya seperti ini, insya Allah kalau kita di Indonesia sih enggak. Kita di Indonesia itu kemana-mana dekat ke air. Meskipun mungkin agak geser dikit, airnya agak payau. Tadi kan kalau daerah Bekasi itu airnya sudah mulai agak berasa laut, agak antak. Ada asin-asinnya gitu. Kadang-kadang kalau nggak siap main ke Bekasi, tiba-tiba kumur, ini kayak kumur air garam, ya, kaget. Dengan debu atau tanah, ya, dikatakan bahwa dianugerahkan untukku tanah sebagai masjid, ya, atau tempat sholat dan untuk bersuci. Ya. Jadi dengan tanah atau debu? Tanah, bukan debu. Di pesawat itu ada debu nggak? Ada? Debu dari mana ketutup begitu? Begitu dibuka pintu, debunya paling sekitar situ. Habis itu datang petugas kebersihan, membersihin pakai vacuum cleaner. Masuk penumpang, tutup. Debu dari mana? Nah, ini jadi perselisihan. Ya, nanti kita bahas. Jangan ngajak berantem sekarang. Tayamum dari Abdurrahman bin Abza, ia menyatakan bahwa telah datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab seraya berkata, saya junub sedangkan saya tidak mendapati air. Ya. Ammar bin Yasir menyatakan kepada Umar bin Khattab, ingat nggak kamu? Ketika kita dahulu pernah dalam satu safar, engkau tidak sholat sedangkan aku mengguling-gulingkan badanku dengan tanah, lalu aku sholat. Karena nggak tahu bagaimana tata cara tayamum. Kemudian setelah itu menceritakan kepada Nabi, Rasulullah SAW menyatakan, cukuplah bagimu seperti ini. Rasulullah SAW menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniupnya, mengusapkan ke wajah dan kedua tangan. Kemudian wajah dan telapak tangan anggota tayamum itu hanya wajah dan telapak tangan. Ini pendapat yang benar. Meskipun hadis-hadis yang menjelaskan bahwa tayamum sampai ke siku atau ke ketiak seluruhnya tidak ada yang sahih, sebagaimana dijelaskan dengan sangat baik oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dilanjutkan oleh beliau di antara hal yang memperkuat riwayat Bukhari Muslim yang mencukupkan wajah dan telapak tangan saja adalah fatwa Ammar bin Yasir yang tadi. Sepeninggal Nabi bahwa anggota tayamum adalah wajah dan telapak tangan. Tidak diragukan lagi rawi hadisnya lebih mengerti tentang makna hadis daripada orang yang selainnya. Terlebih seorang sahabat mujtahid seperti Ammar bin Yasir. Jadi jelas bahwa tayamum itu hanya tangan dan wajah. Atau tepatnya wajah dulu baru kemudian tangan. Tapi di pesawat ada airnya? Ada. Maka tidak boleh tayamum kalau masih ada air. Wah, Ustaz bisa dimarahin, Ustaz? Enggak. Kan prinsipnya Rasulullah SAW kan membasahi tangan. Ya, kita bisa wudu darurat kok di pesawat itu. Contohnya ya, kalau ada yang pernah lihat videonya yang Syekh siapa itu pakai ember, pernah dilihat ya videonya? Itu enak banget ya. Jadi kalau di kamar mandinya pesawat, itu tinggal kumur aja, kumur tinggal buang di situ kan. Ya. Kemudian untuk tangan, kepala segala macam itu cukup dengan air yang sangat sedikit. Tadi kan Rasulullah SAW wudunya 688 dan itu hanya membasahi saja. Asal sudah basah maka pindahkan. Tapi pastikan semuanya terbasahi dengan sempurna. Meskipun bukan buat
bukan buat diguyur, tapi dibasahi cukup dengan tangannya. Ada yang kemudian menggunakan sprayer, semprot ke tangan, baru kemudian ke wajahnya, dan dia firm bahwa semua terbasuh. Begitu juga dengan anggota yang lain. Ulama Mesir rata-rata menyarankan itu untuk kemudahan ketika dalam kondisi safar. Atau kondisinya tidak mungkin dia melakukan tayamum di tempat yang tidak bisa tayamum. Seperti tadi. Nah, yang salah di kita adalah kebanyakan kalau nggak diguyur, nggak senang hati. Padahal sebetulnya hanya butuh sedikit saja untuk membasahinya, kemudian membasahi bagian luarnya. Kalau ibu-ibu cukup bagian luarnya saja. Nanti kita akan ketemu, sudah ya kemarin ya, Ummu Salamah sudah ya. Ummu Salamah hanya membasuh bagian luarnya. Bahkan Rasulullah SAW yang pakai imamah juga hanya membasuh bagian luarnya saja. Mandi wajib panjang. Kapan dipersyaratkannya mandi wajib? Pertama, karena keluar mani. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran, maka aku pun tidak malu untuk bertanya kepadamu. Apakah wanita wajib mandi bila bermimpi?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya, apabila ia melihat air mani setelah ia bangun." Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaq alaih itu Bukhari dan Muslim bersepakat bahwa hadis ini sahih. Kalau cuma Bukhari Muslim saja berarti beliau meriwayatkan tapi tidak bersepakat untuk menyatakan kesahihannya. Yang kedua, jima atau lamasa tadi, menyentuh, yang tanda kutip, bertemunya kepala zakar ke lubang farji meskipun tidak keluar mani. Apabila seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya lalu bersungguh-sungguh yang memperlakukannya, maka ia wajib mandi sekalipun tidak mengeluarkan mani. Ini sahih muttasil Muslim. Kemudian yang ketiga, masuk Islam, mu'allaf, baru masuk Islam, maka dia wajib mandi. Dari Qais bin Asim radhiyallahu an bahwa ia masuk Islam lalu diperintah oleh Rasulullah SAW agar mandi dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Kalau nggak ada bidaranya gimana? Nggak apa-apa. Nggak tahu di Bintaro gampang nggak nyari bidara? Kampung-kampung itu ada, cuman nggak tahu yang bidara yang mana gitu kadang-kadang. Yang keempat, haid. Jika telah tiba masa haidmu, maka tinggalkanlah sholat, dan bila selesai masa haidmu, maka mandilah kemudian sholatlah. Mohon maaf, biasanya para wanita itu ada ujung depan dan ujung belakang itu biasanya ada istihadah. Nah, itu mesti dibedakan mana yang istihadah, mana yang darah haidnya itu sendiri. Karena kadang-kadang kalau ada wanita yang istihadah duluan baru haid, itu pada saat istihadah dia masih wajib sholat, dia masih wajib puasa. Kalau wajib kondisinya Ramadan, maka jangan gampangin, ini kayaknya istihadah deh, orang keluar kok. Enggak, cek fisik kalau perlu. Cek fisik itu bagaimana maksudnya? Cek fisik itu kalau darah haid biasanya merah kehitaman, anyir, lengket, ya, pekat. Ya, tapi kalau darah istihadah itu biasanya nggak berbau, dia bening, ya, kemudian dia tidak lengket dan tidak anyir. Nah, untuk mengetahui itu kita mesti firm sehingga tidak jatuh kepada kita yang mestinya masih sholat dianggap nggak sholat karena hanya sekedar istihadah. Dari warnanya, kalau darah haid merahnya merah kehitaman, kalau darah istihadah itu merah kecoklatan, agak lebih muda. Ustaz tahu dari mana? Kitabnya Imam Syafi'i yang ngomong begitu. Data. Saya nggak pernah ngecek meskipun istri saya perempuan, anak-anak saya perempuan nggak pernah ngecek. Tapi karena Imam Syafi'i yang menyatakan seperti itu, ya saya ikut saja. Kemudian mandi Jumat. Nah, ini perdebatan. Khilaf panjang antara ulama yang mewajibkan dengan yang mensunahkannya saja, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, nggak usah dibahas ya kalau khilaf-khilafnya.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaknya ia mandi. Dalam bahasa Arab, fi'il amr itu hukum dasarnya adalah wajib. Setiap kalimat perintah, hendaknya, hendaklah, itu bukan himbauan sifatnya. Jadi kalau dibilang hendaknya, hendaklah, itu bukan himbauan, tapi sifatnya lebih perintah. Perintah dasar hukumnya adalah wajib. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, atau disebutnya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi orang yang sudah bermimpi. Nah, jelas. Kalau sudah dikatakan wajib, berarti wajib. Jadi kalau yang mengatakan mandi Jumat itu tidak wajib, berarti dia keliru. Kalau wajib ditinggalkan berarti hukumnya dosa. Jadi mandi Jumat adalah wajib. Kemudian sebelum sholat Id, Rasulullah SAW, nah ini baru sunnah nih. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat sholat. Kalau ada yang mau mengerjakannya silahkan, tidak pun tidak mengapa. Maka ini sunnah, masuknya ke sunnah mubahah. Kemarin kita sudah bahas tentang sunnah yang 3 masuk ke yang 5. Masih ingat ya? Ini hadis riwayat Malik bin Nafi dalam kitab Al-Muwatta. Yang dimaksud Malik bin Nafi adalah Imam Malik. Meninggal dunia dari Ummu Atiyah, mandikan dia sebanyak 3 kali siraman, 5 kali, 7 kali atau lebih jika kalian menganggap itu perlu. Muttafaq alaih. Bila muslimah hanya suami dan wanita yang boleh, ayah dan pamannya tidak. Karena yang boleh pegang farjinya, yang boleh pegang kemaluannya adalah suami. Tapi sebaiknya tidak usah. Buat kami para lajnah janaiz, panitia pengurus janaiz itu, kalau ada bercampurnya lawan jenis dalam satu mayit, itu bikin kikuk. Kenapa? Kalau ditutup ruangannya, kemudian ibu-ibu yang ngerjain jenazah wanita, maka dengan santai dia bisa menggulung tangannya, dia buka, maka kemudian dia memandikan dengan sigap. Lah kalau ada suaminya, bukan mahram, nggak berani dia buka-buka, nggak bisa lebih sigap. Akhirnya mau megang sabun aja, tolong sabun megangnya juga nggak apa-apa, dan pegang ini mau apanya yang dipegang. Akhirnya kesenggol, ya besoknya nikah lagi. Ya boleh. Kan laki-laki tidak ada idahnya. Ibnu Abbas itu umur 80, istrinya meninggal, besoknya langsung nikah lagi. Seandainya bukan karena sunnah, dia bilang, seandainya bukan karena sunnah, saya tidak akan nikah lagi. Karena sudah tidak ada apa-apanya saya ini. Tapi karena nikah itu adalah sunnah, saya tidak mau mati dalam keadaan tidak menjalankan sunnah. Insyaallah. Insyaallah. Nah, nanti kita tanya ibu-ibu, Pak. Ini yang istrinya yang mana nih? Maka sebaiknya kalau ada pengurusan jenazah, tidak perlu si suami ikut memandikan istrinya, atau sebaliknya, istrinya tidak perlu ikut memandikan si suami. Lepaskan saja kepada laznahnya, insya Allah tidak ada masalah, supaya tidak ada kekik. Tapi kalau toh dia maksa, saya harus mandiin, ya monggo, silakan. Tapi tetap ya singgungan-singgungan apa segala macam tidak dilakukan. Makanya para laznah janaiz itu biasanya pakai rubber glove, pakai sarung tangan karet, sehingga singgungan-singgungan juga tidak apa. Bebersih wudu guyuran, maksudnya gimana nih? Coba lihat. Hadis riwayat Maimunah radhiyallahu anha, dia menyatakan bahwa aku pernah menyodorkan air kepada Rasulullah SAW untuk mandi janabat, mandi karena berhubungan. Ya. Beliau membasuh kedua telapak tangan 2 atau 3 kali, kemudian memasukkan tangan ke dalam wadah dan menuang air kepada kemaluan beliau dan membasuhnya dengan tangan kiri. Setelah itu menekan tangannya kirinya ke tanah dan menggosoknya keras-keras. Ya.
lalu berwudu seperti wudu sholat, kemudian menuangkan air ke kepala 3 kali cidukan, telapak tangan, selanjutnya beliau membasuh seluruh tubuh, lalu bergeser dari tempat semula dan membasuh kedua kaki, kemudian aku mengambil sapu tangan untuk beliau, tapi beliau mengembalikan. Maksudnya apa? Gak aduan. Ini ada syak di kalangan para muhaddisin. Kenapa? Karena di Madinah itu humidity-nya kering atau kelembapan udaranya tipis, kadar air di dalam udaranya sangat tipis. Sementara di kita sangat humid. Ya. Tinggal di Lembang kalau nggak andukan, mandi nggeretek gitu pasti. Allah, nggeretek pasti. Karena dingin. Kalau nggak pakai anduk, artinya ini kondisional. Kan kalau melihat teks hadis itu tidak bisa tidak bisa kita mantuknya saja, ya, teksnya saja tidak bisa. Tapi mesti lihat tekstualnya juga, kontekstualnya. Ini Sahih Muslim tadi, tangan, kubul, wudu, guyur badan, basuh kaki, ini urutannya. Ini tadi dari Maimunah, sekarang dari Aisyah. Karena apa? Yang memperhatikan mandinya Rasulullah SAW itu dipastikan tidak ada laki-laki. Iya, karena yang merhatiin perempuan. Maka rawinya bab mandi wajib itu selalu datang dari perempuan. Dari Aisyah radhiallahu anha, dia menyatakan bahwa adalah Rasulullah SAW jika mandi janabah, beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan itu artinya kalau ini bejana, beliau membasuh. Jadi bejananya yang dimiringkan, bukan tangannya yang masuk ke bejananya. Setelah diguyur, cuci tangan, sudah dibersihkan dengan air, maka kemudian baru beliau memasukkan tangan. Oke, saya katakan tadi beda antara kita dengan Rasulullah SAW dari sisi apa? Dari sisi pemanfaatan air. Lalu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, kemudian membasuh kemaluannya. Setelah itu berwudu seperti wudu untuk sholat. Lalu mengguyurkan air dengan jari jemari, beliau menyelai pangkal rambut ya, sampai nampak merata ke seluruh tubuh. Kemudian beliau menciduk dengan kedua tangan dan dibasuhkan ke kepala 3 cidukan. Ya, kemudian mengguyur seluruh tubuh dan terakhir membasuh kedua kaki beliau. Ini Sahih Muslim. Jadi kalau mau dikumpulkan hadis yang semakna dari beberapa istrinya, itu Rasulullah SAW melakukannya kalau dikumpulin, itu pertama cuci tangan. Cuci tangan 3 kali. Setelah itu berwudu seperti biasa. Masukkan tangan, kumur, istinsyar. Dia awali dengan apa? Masih ingat ya? Niat, terus tasmiyah, baca bismillah, terus masih ingat ya? Kayak nggak ada orang kan? Yang waktu kajian pertama nggak ikut ya? Iya, materinya mesti diulang. Niat, tasmiyah, kemudian apa? Cuci tangan, ya. Terus kumur mulut, kumur hidung, madmadah, sekali jalan. Buangnya kiri, masuk kanan 1 tangan, buangnya kiri. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Terus habis itu wajah, terus tangan sampai siku. Airnya dari mana? Airnya dari siku. Ya. Terus kepala. Kemudian telinga, boleh nyambung langsung, boleh pisah. Boleh satu basahan dengan 3 kali nyapu, ya. Boleh dengan tiap kali menambahkan sapuannya. Ya. Kemudian telinga boleh dipisah, boleh langsung atau dipisah. Kepala dulu 3 kali, kemudian kuping 3 kali, ya, seperti kemarin. Kemudian Rasulullah SAW menciduk untuk badan sebelah kanan 3 kali. Badan sebelah kanan 3 kali. Badan sebelah kanan diratakan. Kemudian tubuh sebelah kiri 3 kali. Setelah tubuh 3 kali, kemudian kepala diguyurkan kepala 3 kali, baru kemudian mandi sampai terakhir beliau, karena memang konsepnya tidak pakai sabun. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sekarang, jadi sebaiknya buka kerannya kecil, tangan dulu, ya, kemudian kumur, buang kiri, wajah, tangan sampai siku, kiri kanan, kepala,
kemudian telinga, matikan airnya, buka showernya, agak mundur, geser ya ke kanan. Karena kalau Rasulullah SAW pakai 3 guyuran, nggak perlu kita maju mundur, nggak usah. Karena guyurannya juga sama. Ya. Kanan sudah, kiri selesai, baru keramas. Matikan, sampo, sabun, sudah, guyur lagi, bilas. Kalau mau diulang samponya, diulang sabunnya boleh, silakan. Selesai, habis itu baru matikan showernya, buka keran lagi, kaki di sela-sela sampai ke setengah betis. Selesai sudah mandinya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Berarti pada saat wudhu kakinya terakhir ya? Bukan pas. Kemudian terakhir beliau membasuh kedua kaki. Makanya saya ngumpulin beberapa hadis yang datang dari para istrinya. Kalau diresume jadi seperti tadi. Jadi tidak wudhu dulu baru mandi, gitu. Atau mandi dulu baru wudhu, tapi sekaligus. Dalam ritual mandinya itu sudah dalam keadaan mandi besar. Wow. Ada lagi? Ya. Saya pernah kembali itu setelah wudhu itu langsung kepala. Ada hadisnya begitu. Ada. Tapi kalau mau dikumpulin semua, ada yang pundak dulu kanan, kiri, baru kepala. Ada yang langsung kepala. Kepala itu dalam asumsi pasti pundaknya juga basah. Tapi kalau dikumpulkan dari seluruh hadis yang ada, maka yang terjadi seperti tadi: pundak kanan, pundak kiri, kemudian kepala. Allah. Kalau Imam Hanafi bahkan lebih ekstrim. Asal kita ini ada kolam, kita nyemplung, belum, udah basah semua, udah. Enggak, itu bahasa ekstrimnya. Yang penting pokoknya semua terbasahi. Wow. Ibu-ibu ada? Enggak ada? Kita lanjut. Ya. Sebenarnya saya juga pernah diminta. Jadi inti dari mandi jus sebenarnya adalah niat. Kemudian mandi jus itu tertarik ini sebenarnya itu dasar. Ya. Tapi akan lebih baik kalau sifatnya ini adalah peribadatan, maka ikuti bagaimana Rasulullah SAW. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa yang dibasah di dulu adalah siku. Ya? Ya, justru dari wudhu. Mandi wajib ini dasarnya dari wudhu. Ya, jadi yang dibuka kerannya, karena kita pakai keran kan ya, nggak pakai nyiram. Kalau Rasulullah SAW adalah menciduk air kemudian mengguyur bagian siku. Kalau kita justru buka keran karena airnya dari atas, maka tidak perlu kita turunkan ke bawah, ya. Maka dari ini bagian atasnya kemudian balik ke dalam atau dibalik, ya, dalam baru keluarnya. Wow. Ya, boleh muter juga, boleh tangannya mau, tidak masalah. Intinya adalah tersapu semuanya, tapi dibasuh ya. Karena bagian yang kayak teaser yang saya lempar di undangan, saya pernah lihat ada yang begini wudhu. Setelah selesai, kupi, keran. Ini kayak dribbling bola ya. Ada yang cuma begini aja. Mati. Lihat surat 5 ayat 6. Ya. Akhir-akhir itu laki-laki atau mau belajar sebaiknya diulang lagi tapi hanya membasuh. Ulang lagi dari awal. Kalau mandi wajib ya. Misalnya entah batal wudhu karena buang air atau buang gas, maka sebaiknya diulang lagi dari wudhunya awal. Karena dia dalam keadaan hadas. Tapi kalau misalnya dia sudah menuntaskan mandi wajibnya kemudian batal, wudhu saja. Allah. Ya. Wah, keren nanya. Ada lagi?
Maksudnya gimana? Itu mandinya ikutin cara Rasulullah dulu. Setelah kita mandi lagi dengan cara Iya itu tadi yang saya bilang. Tetap awalnya adalah wudhu dulu sampai kuping tanpa nutup kaki, baru kemudian kita mandi biasa. Mandi pakai sampo, pakai sabun segala macam. Udah selesai, udah dibilas, udah tutup terakhirnya pakai kaki yang sebelumnya. Terakhir membasuh kedua kaki. Sama. Cuma bedanya Rasulullah SAW pakai bejana, kita pakai shower. Jadi kalau kita wudhunya pakai keran biasa, mandinya pakai shower. Kalau Rasulullah SAW mandi ya itu, wudhu ya itu. Dan caranya adalah memasukkan tangan ke bejana. Dan tidak lebih, kalau wudhunya tadi tidak lebih dari 600. Yang kita nggak puas dengan itu. Kalau mandi pakai shower itu kira-kira lebih dari 24 liter debitnya. Karena biasanya bilas itu yang disiram yang mana, yang kadang-kadang ditinggal ngambil itu juga nggak ditutup dan seterusnya. Minimal wudhu kalau junub mau ditinggal tidur. Jadi misalnya di Lembang nih lagi honeymoon atau second honeymoon atau 14 honeymoon atau 120 honeymoon atau 2000 something gitu ya. Pokoknya lagi ke Lembang mandi karena meniti ispisan gitu kan ya, dingin banget, maka kita boleh hanya berwudu saja. Habis itu besok pagi aja mandinya sebelum sholat subuh. Maka minimal wudu. Jadi jangan tidur dalam keadaan junub. Kadang-kadang wanita itu dibilang kaum lemah, tapi yang minum obat kuat siapa biasa? Selesai, plak. Nah, jangan. Wudu dulu minimal, kemudian baru boleh tidur. Ini Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW apabila akan tidur dalam keadaan junub maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat sebelum tidur. Para mufasir hadis menyatakan ini dalam keadaan dingin. Karena di Madinah itu kan kondisinya dua. Cuman kalau nggak dingin ya panas gitu aja. September ke sana seperti sekarang begini ini dingin di Madinah. Tapi Agustus ke bawah itu ya sampai Maret lah, mulai Maret itu mulai panas. Nah kalau dua musim itu kemudian dikatakan seperti tadi Rasulullah SAW tidak ngambil anduk untuk mengelap wajahnya karena humidity-nya mungkin kondisinya lagi panas. Sama seperti ketika Rasulullah SAW bikin asir. Bikin asir itu kita mesti lihat kontekstual hadisnya. Rasulullah SAW menyatakan, ada ulama yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu minum minuman yang ada khamrnya batas maksimalnya adalah 0,4%. Kemudian dibantah sama ulama yang lain. Kenapa? 0,4 itu berdasarkan satu hadis yang bunyinya Rasulullah SAW membuat sari buah. Kemudian hari pertama diminum, disimpan. Hari kedua diminum, disimpan. Hari ketiga diminum dan dibuang. Maka diprediksikan sekitar kandungan fermentasi alaminya itu sekitar 0,4%. Maka kalau orang minum 0,4% maka boleh. Nah ini kemudian dibantah. Kenapa? Hadis itu tidak ada kodifikasi waktunya, sama seperti ini. Apa ketahuan musim dingin atau musim panas? Nggak ketahuan. Kalau terjadi musim dingin bisa jadi asirnya bisa bertahan lebih dari itu, ya. Karena fermentasinya tertahan. Tapi kalau kemudian di musim panas, mungkin setengah hari sudah khamr, gitu. Nah, maka hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, gitu. Makanya hati-hati. Ya. Kemudian mandi sunnah, lalu kami keluar bersama Rasulullah SAW. Ketika sampai di Dzulhulaifah, Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Lalu Asma mengutus seseorang untuk bertemu dengan Rasulullah SAW
dan menyatakan apa yang harus aku kerjakan. Maka Rasulullah SAW menyatakan mandi dan beristighfarlah kemudian ihram. Jadi mandi ihram itu sama, mandi kayak mandi besar juga, tapi mandinya sifatnya sunnah. Tapi junub wajib. Kalau ihram sunnah. Jadi tidak mandi tidak apa-apa. Cuma resiko tanggung penumpang. Iya. Ada sunnah yang bisa ditinggalkan, ada sunnah yang tidak bisa ditinggalkan. Ada pertanyaan? Bab tayamum dan mandi wajib? Kita masuk ke bab sholat. Baik, tidak ada. Ada waktu jam berapa? 5.50. Karena waktunya mepet 5 berapa? 5.50. Oke, ini kurang dari setengah jam insyaallah. Saya kasih gerakan yang selain sholat tapi dibolehkan dalam sholat. Nanti kita akan lebih detail kepada gerakan sholat itu dari mulai apa sampai apa segala macam nanti kita urutkan. Tapi ini gerakan yang dibolehkan di dalam sholat yang tidak merusak sholat. Atau apa-apa saja gerakan di luar sholat yang merusak sholat. Ini gerakan yang wajib. Tutup aurat. Gerakan-gerakan dilakukan dalam sholat, tapi bukan termasuk gerakan sholat menjadi wajib hukumnya ketika gerakan itu tidak kita lakukan maka sholat kita jadi batal. Gerakan untuk menutup kembali aurat, misalnya kita sholatnya di lapangan, sholat id. Tapi tiba-tiba terhembus angin yang agak kuat, ngangkat mukena misalnya, maka boleh kita menutup aurat dulu kita, baru kemudian kembali ke posisi yang semula. Maka gerakan menutup aurat itu adalah gerakan di luar sholat tapi wajib untuk dikerjakan. Kecepatan nggak? Paham maksudnya? Nggak buat ibu-ibu terutama nih. Kalau laki-laki sih insya Allah mungkin kalau pakai sarung loh ya. Kalau pakai sarung terus nggak pakai celana. Nggak pakai celana panjang maksudnya. Jangan kecepatan. Nah, gerakan untuk menutup kembali aurat kita ketika aurat kita tersingkap dalam sholat, maka tidak sah sholat seseorang jika auratnya tidak tertutup dengan sempurna. Makanya kemudian kalau ada orang yang pakai celana rombeng, terus kemudian dia berusaha untuk menutup itu pakai lakban. Loh, kan biasanya ada yang celana yang bolong-bolong di paha, maka itu tutup pakai lakban misalnya, atau pakai tensoplast lah bolong-bolong dikit gitu. Biasanya ada yang begitu. Nah itu termasuk sadar juga dia, meskipun agak nggak benar juga. Maka gerakan untuk menutup aurat ketika tersingkap dalam sholat maka hukumnya jadi wajib. Ada pertanyaan? Maksudnya clear ya? Ibu? Ya. Kaos agak kependekan, termasuk aurat nggak punggung? Termasuk aurat nggak punggung? Nah iya, itu termasuk aurat nggak? Kalau termasuk aurat maka harus dipegang ketika rukuk. Makanya kalau mau ke masjid pakainya baju yang agak ngehargain Allah lah gitu. Giliran kondangan aja pakai batik jutaan, giliran ke masjid pakai ayo lanjutkan. Bersama kita bisa.
Atau kalau enggak itu Family Gathering 2006. Wah, ada Bimoli, ada Blue Band apa segala macam. Begitu rukuk, krokodil. Ganti imam itu wajib. Imamnya lepas wudhu. Maka ketika lepas wudhu, maka wajib yang di belakang imam maju. Kemudian yang sebelah mana yang geser? Yang kanan atau yang kiri? Karena ompong maju kan? Wah, rekamannya berberat orang itu. Imam batal, dia maju. Kira-kira yang kanan atau yang kiri yang masuk? Siapapun boleh yang belakang maju, jadi nggak berubah semua. Ini geser lagi. Maka yang belakang boleh maju. Yang penting di tengah, ya, ngarahnya ke tengah. Kalau misalnya yang bolong yang sebelah depan, misalnya dalam urutan, misalnya urutannya imam di sini, yang batal wudhu yang di sini, dia keluar, misalnya dia keluar, maka yang sebelah sana yang geser ke tengah, bukan yang di tengah yang geser ke samping. Yang jadi patokan adalah imam, rapatnya rapat ke tengah. Kemudian gerakan berjalan untuk mendekati sutroh bagi orang-orang yang berpendapat dalam fikihnya bahwa sutroh adalah wajib. Sebab ada yang menganggap itu sunnah. Di sini kayaknya saya lihatnya banyak yang merasa wajib. Makanya ada sutroh di mana-mana. Kemudian gerakan untuk menghindari najis yang ia ketahui. Misalnya ketika melepaskan peci, dia tahu bahwa pecinya itu ada najis. Maka boleh dia lepaskan. Dan lain-lain hal yang semisal itu yang kemudian kalau dia tidak kerjakan malah rusak sholatnya. Baik, saya terusin. Yang sunnah. Ada kalanya gerakan yang dilakukan seseorang dalam sholat itu hukumnya sunnah. Ketika gerakan itu tidak kita lakukan, maka sholat kita tidak batal, tapi bisa mengurangi kesempurnaan sholat kita. Nah kalau begitu terus gimana? Maka hukum gerakannya adalah mustahab, lebih dicintai kalau kita lakukan. Berikut ini contoh-contoh gerakan yang hukumnya sunnah saja yang kita lakukan dalam sholat. Shaf mencegah kalau ada orang masuk ke sholat kita di dalam sutroh. Gerakan untuk mengisi shaf yang kosong, untuk merapatkan shaf dalam keadaan sholat seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian gerakan menarik orang yang tidak merapatkan shaf agar ia merapatkan shaf sholat. Nah, ini jarang terjadi. Renggang, seret. Sunnah. Sebab imam kan sudah bilang, istawu sufufakum pada tasbiyat tasufu biminta mami shaf. Lurus dan rapatnya shaf, karena lurus dan rapatnya shaf itu salah satu faktor kesempurnaan sholat. Berarti tidak sempurna sholat ketika renggang. Kalau di Kuwait, di Qatar, di Abu Dhabi, Dubai itu kalau mutawak lagi sholat itu jangan kaget. Kita lagi rukuk, tiba-tiba ada orang narik kaki kita, nempel. Jadi kita lagi sholat, tiba-tiba karena kita nggak rapat. Nah, itu salahnya kita, karena kita nggak mau ngerapat itu. Kemudian gerakan menghalangi seseorang yang akan melintas di hadapan kita antara kita dengan sutroh ketika kita sholat. Terutama kalau ada perempuan yang hendak melintas di depan laki-laki yang sholat karena membatalkan sholat. Kalau ada perempuan yang lewat di perempuan balik ya, perempuan balik. Boleh dicegah. Sekali kalau dia tidak mau, maka 2 kali. Kalau tidak mau, boleh dibunuh karena dia pasti setan. Sampai begitu. Nanti di bab sholat yang keseluruhan saya akan berikan nasnya. Gerakan berjalan untuk mendekati sutroh bagi orang yang berpendapat bahwa sutroh sholat adalah mustahab.
Contoh misalnya, kita tadinya bersutrohkan orang, maka orangnya pindah, dia udah selesai sholat, maka kehilangan sutroh kita, maka boleh kita melipir ke arah sutroh, berjalan bahkan lebih dari 3 langkah nggak apa-apa. Makanya usahakan kalau yang merasa wajib untuk pakai sutroh, maka cari yang dekat-dekat sama sutroh. Kemudian memindah makmum. Gerakan memindah makmum ini yang salah ngambil posisi dalam sholat terjadi ketika sholat munfarid, lalu datang orang untuk menjadikan kita sebagai imam dadakan. Tapi orang ini salah ngambil posisinya. Mestinya dalam sholat posisi 2 orang itu posisi makmum di kanan, tapi dia sejajar dengan posisi imam. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu memindahkan seorang sahabat Ibnu Abbas, yang kemudian salah ketika ngambil bergabung dengan Nabi di satu sholat malam. Ngambilnya kiri, dicengkewing sama Rasulullah SAW. Apa dicengkewing ini? Lehernya didorong, digeser ke sebelah kanan, kemudian diratakan dengan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang agak ke belakang sedikit gitu, nggak ada. Kalau berdua jejer. Jadi 2 kaki itu ketemu di situ, bukan di belakangnya atau malah jauh di belakang. Jejer. Kalau berdua maka nempel. Orang ketiga bisa pilih 2. Bisa pilih 2. Bisa sebelahnya, bisa di belakangnya. Ya. Nanti di bab sholat akan kita ketahui bahwa ternyata tidak ada dalil kecolak. Tidak ada. Tidak ada dalil colak-colak. Hukumnya mubah ketika bergerak di luar sholat, tapi gerakannya adalah mubah, dibolehkan. Gerakan-gerakan yang boleh kita lakukan berhukum mubah adalah hukum gerakan untuk yang boleh dilakukan selama gerakan itu dibutuhkan. Misalnya, gerakan menggaruk bagian tubuh yang gatal, meskipun lebih dari 3 kali, tidak ada syarat untuk kemudian garuknya harus 3 kali, kruk, harus sudah berhenti padahal masih gatal, nggak apa-apa, terus saya garuk sampai kemudian, tapi nggak usah cari-cari, sebelah sini, itu merusak khusyuk dan tumanina. Nanti semua malah, ya. Bunyi malah kuku kakak. Gerakan ngambil sapu tangan untuk mengusap ingus ketika dalam keadaan pilek, ya, kemudian keluar ingus kita, tidak apa-apa. Gerakan melebarkan atau menyempitkan pijakan kaki agar sejajar dengan bahu, dibolehkan. Menepuk nyamuk yang hinggap di bagian tubuh kita, bukan yang sedang terbang. Nggak usah nyari yang ganggu kita, baru kita, ya, nggak usah. Plak kena orang. Dan lain-lain gerakan yang kita butuhkan yang dibolehkan. Nah, ada yang makruh. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam sholat dihukumi makruh ketika gerakan itu tidak kita butuhkan selama gerakan yang kita lakukan tidak membatalkan sholat. Gerakan menggaruk bagian tubuh yang tidak gatal, nggak gatal tapi digaruk, ya kayak tadi. Nggak ada apa-apa sih, cuma pengen garuk-garuk aja. Gerakan mata yang tidak fokus ke tempat sujud, padahal nanti akan kita temukan dalam sholat itu semua gerakan Rasulullah SAW ketika sholat, bahkan ketika rukuk, ketika sujud, ketika berdiri, tatapan matanya ke tempat sujud. Bahkan ketika Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah. Gerakan membetulkan pakaian, peci dan lain-lain yang tidak kita butuhkan, ngelus jenggot. Misalnya kayak model saya ini kadang-kadang ada yang metumul tuh ya, muncul tiba-tiba satu kling itu ganggu. Karena saya arahnya ke bawah ini kok ada satu nyangkut gini, maka boleh saya rapikan begini untuk kemudian menghilangkan dari pandangan saya supaya dia tidak kawir-kawir. Apa kawir-kawir? Ganggu. Dan lain-lain gerakan yang tidak kita butuhkan. Yang haram adalah berbicara, makan atau minum, tertawa sampai berbunyi. Tertawa kalau cuman bahasa Jawa itu kemekelem, dia geli sendiri. Tapi nggak bunyi nggak apa-apa, asal nggak keluar suara. Saya pernah di masjid Fatahillah ya, yang di Galuh ada mas-mas lagi sholat, bajunya dikebelakangin gitu. Terus saya memang nggak punya kebiasaan colek-colek karena memang nggak ada hadisnya.
Saya sholat di belakangnya, saya langsung keraskan takbir saya. Maksudnya saya mengisyaratkan bahwa saya bermakmum dengan dia. Allahu Akbar. Balik badan langsung pasang kuda-kuda. Waduh. Ya sudah, nahan ketawa sambil terus. Nggak taunya dia kabur ke belakang saya jadi imam, jadi makmum. Gimana? Di Masjidil Haram itu banyak orang-orang yang tidak paham. Jadi handphone di kantongnya bunyi, terus lagi sholat, dia pencet, tak terima, sholat. Dia ingin memberitahukan bahwa dia sedang sholat, tapi tidak boleh. Dalam hal ini haram. Mestinya nyalakan saja, tak, ya. Kalau dimatiin kan dia nelfon lagi. Kalau dipencet kan ketahuan. Allahu Akbar. Kalau nah, nggak usah dibilang sholat. Maka berbicara adalah haram. Makan atau minum dalam sholat ya. Maksudnya gimana? Ada sisa makanan, lidahnya ganggu, terus dikunyah sisa makanannya. Nggak boleh. Maka itu gerakan yang haram. Senda gurau, ini anak-anak biasanya. Dikasih tahu sama anak-anak begitu mereka bercanda, anak soleh, sholatnya diulang ya, soalnya tadi bercanda, itu gerakannya haram. Nggak usah dimarahin, ulang lagi. Kasih tahu aja bahwa sholatnya tidak sah. Dan lain-lain gerakan yang bisa membatalkan sholat kita. Dering HP, jika dering HP kita itu bisa mengganggu kekhusyuan, yang punya Samsung, ya. Atau yang pakai ringtone-nya nyanyian nggak jelas begitu. Iya, kejadian Ustaz Ahmad Al-Habsyi itu lagi di Madinah, maghrib, soft kedua di belakang imam, soft kedua belakang imam, lain. Itu langsung ada yang marah itu, ada mutawak yang panjang, marah, maki-maki. Caci maki, tapi karena caci maki pakai bahasa Arab, karena nggak ngerti, didoain, amin. Rusuh. Maka bagaimana kalau dering HP ini? Maka matikan, tapi nggak usah dibaca SMS-nya, matikan langsung. Makanya kalau ada kode misalnya, kalau di BB itu pencet bagian atasnya, ya, maka dia silent, atau pencet key, kunci dia, cetak, ya, bergetar. Kalau di iPhone langsung pencet bagian. Nah, kalau yang lain mesti buka menu, ini kuncinya panjang ceritanya. Makanya sebelum masuk sudah harus dimatikan. Kalau toh lupa, maka dia boleh mematikannya. Cabut, keluar, matikan, baru kemudian sambil teruskan sholat. Dari mana dalilnya? Ini kias terhadap Rasulullah SAW menyatakan, apabila sedang sholat, kemudian kalian dapati ada dua yang hitam yang dimaksud adalah kalajengking dengan ular berbisa, maka bunuhlah. Maksudnya kalajengking dan ular berbisa ganggu kan? HP ganggu nggak? Ganggu. Apalagi bunyi-bunyian yang kalau cuma ceting gitu udah mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau terus ceting yang ganggu juga gitu kan. Dan seharusnya kita ganti ringtone HP-nya ya dengan nada dering yang bukan musik. Ya jangan ke suara kodok juga. Ya, yang cuma bip satu kecil ya. Udah. Tak, gitu aja juga boleh. Sehingga atau di vibration aja lah, ya, di getar aja. Nah, ada fatwa dari Lajnah Daimah menyatakan di Darul Ifta tidak boleh menggunakan dering HP ataupun notifikasi azan di HP. Karena apa? Kita kalau misalnya ada di kamar mandi, maka kita menyengaja bahwa ayat-ayat yang kita mendengarkan lewat ringtone itu di kamar mandi, maka kita harus segera mematikannya. Padahal ayatnya Allah itu tidak boleh dipotong sekena kita. Azan begitu juga. Kalau notifikasi azan kayak
ada aplikasi saatnya sholat duhur itu jauh lebih baik ketimbang terdengar suara Allahu Akbar. Karena azan dan ayat Al-Quran itu tidak sepantasnya dipotong di tengah jalan. Dan itu hukumnya menurut Darul Ifta haram. Yang senang sama ayat-ayat Quran, yang senang sama azan, notifikasinya tolong diganti. Maksimal 3 kali gerakan adalah batal. Pendapat yang mengatakan bahwa kita hanya diperbolehkan melakukan maksimal 3 gerakan saja, pendapat ini adalah lemah. Tidak ada landasan dalil yang kuat, tapi sungguh pun begitu, hendaknya kita tidak memperbanyak gerakan yang tidak kita butuhkan dalam sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Yang kiri kanan itu sudah isi atau tidak juga kayak juga yang benar itu ada di sop 3 boleh ya mendorong supaya masukkan boleh iya karena kesempurnaan sholat itu ya, tapi dorongnya juga jangan didulek gitu Pak, maksudnya didorong pelan-pelan, pegang pundaknya mungkin didorong pelan-pelan, artinya tetap ada adab. Dan badannya jangan kepalanya, kepalanya noyor nanti. Ya. Kalau untuk dengan air yang dipanaskan boleh nggak? Boleh. Putar heater maksudnya kan? Boleh. Apalagi dalam keadaan dingin, dihangatkan. Itu nanti kiasnya terhadap air yang musammas tadi, air yang terpapar matahari, maka tidak mengapa. Wallah. Ya. Sebagian ulama membolehkan, tapi saya cenderung kepada pendapat yang tidak perlu, karena kita membaca surat yang mudah itu adalah dalilnya bacalah dari apa yang engkau mudah. Jadi sebaiknya nggak usah. Kalau toh di masjid-masjid ada Al-Quran besar, ditaruh music stand gitu, taruh apa segala macam supaya dia bisa gampang. Carilah yang mudah, yang dia hafal yang mudah, gampang kok Islam itu, tidak usah memperberat. Tapi memang ada ulama yang kemudian membolehkan dia sholat sambil membaca. Allah, khilaf sih, tidak masalah. Nah, itu kira-kira. Ya. Terkait tadi yang bila najis kita kena najis itu, tapi ini kondisinya begini, kalau misalnya kita bersin, tapi tidak sengaja kita kena baju. Apakah itu termasuk najis? Ingus bukan najis. Yang najis itu yang datang dari 2 yang di bawah, lubang yang di bawah, baik yang dari kubul maupun dubur. Ada lagi? Baik, kalau ada lagi kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi. الحمد لله رب العالمين